Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah kerinduan kami siang hari ini. Hadirat-Mu memenuhi setiap pribadi, lepas pribadi kami jemaat-Mu yang ada. Hadirat-Mu biar memenuhi bait suci-Mu yang kudus ini Tuhan. Sehingga kami dapat merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan bagi setiap pribadi kami yang ada pada siang hari ini. Bapa di surga, kami menyerahkan kebaktian kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang terus memimpin, mengurapi semua hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau siang hari ini. Kemuliaan-Mu saja yang nampak di tengah-tengah ibadah kami Bapa. Kami mendoakan Bapa di surga, segala pekerjaan kuasa iblis dalam bentuk apapun juga yang berusaha merintangi ibadah kami, dalam nama Tuhan Yesus dihancurkan. Biar malaikat sorga berpasukan berkemah di sekeliling rumah Tuhan ini, di sekeliling rumah ibadah anak-anak-Mu yang sedang beribadah kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, sehingga dengan roh kebebasan kami dapat menyembah, memuji, memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kuduskan kami semua. Ampuni dari segala dosa, salah, kekurangan, pelanggaran kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Dan kami masuk dalam ibadah kami siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Mengingat nama Tuhan, kita menyebut nama Tuhan di dalam kehidupan kita, maka Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menerima perjamuan yang kudus dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Hidup karena anugerah Tuhan. Kalau bukan anugerah Tuhan, sampai saat ini Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita, sampai saat ini kita bisa datang ke rumah Tuhan bersama-sama saudara kita semua memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu adalah kemurahan Tuhan yang besar dalam bagi kita semua anak-anaknya yang selalu rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Ibu Saudara, kita renungkan kehidupan kita di dalam dunia ini. Tidak satu pun yang bisa kita banggakan, kecuali kita membanggakan nama Yesus. Karena keadaan kita semua itu adalah anugerah yang daripada Tuhan. Kita tidak bisa membanggakan diri kita sendiri, keadaan kita. Kami hanya bisa membanggakan Tuhan Yesus yang selalu menyertai di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, yang selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Haleluya. Kita sembah dia. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang selalu membimbing kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami memuji Bapa. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama kita angkat satu pujian sekali lagi. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bapak jangan tinggalkan. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk anugerah yang melimpah di dalam kehidupan kami. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima berkat-berkat rohani. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Haleluya. Bahasa surga yang sangat indah. Damai. Ya. Tidak ada yang lebih indah dari damai. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk membawa damai. Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 2, 3 dan 4. Saya mulai dengan ayat 2. Saudaraku, ayat 3, kita sama-sama ayat 4 juga. Yakobus 1 ayat 2, 3 dan 4. Ya. Judulnya iman dan hikmat. Saya saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, bukan kesusahan, ya. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, ujian maksudnya. Ya, saudaraku. Sebab, ya,
Sama-sama. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Haleluya. Ujian. Apa sih ujian? Ujian itu adalah suatu proses yang harus dilalui oleh setiap orang. Di firman Tuhan tadi dikatakan untuk mendapatkan awalnya apa? Ketekunan, tekun. Tekun itu ada ketaatan di dalamnya, masuk ketaatan, kesetiaan. Itu yang dimaksudkan adalah ujian. Kalau boleh saya definisinya, ujian. Tuhan kita Yesus Kristus pun, padahal dia Tuhan, saudara kasih. Melalui ujian yang sangat berat, tidak ada tandingannya. Di Taman Getsemani, sampai ke Bukit Golgota, bahkan sampai mati dia. Bangkit kembali, hidup, bangkit kembali. Beliau, Tuhan kita yang penuh kuasa, itu Tuhan, dia Allah, dia Tuhan. Saya sudah jelaskan melalui Zoom ya, bahwa dia adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ada di dalam Tuhan Yesus Kristus namanya. Amin. Itu dia. Hanya Roh Kudus yang bisa menjelaskan itu pada saudara dan saya, sehingga saya mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Kalau tidak ada Roh Kudus nggak bisa berdebat. Bahkan, saudara kasih, pendeta berkhotbah di YouTube, mungkin saudara tahu, murtad kan? Dia tidak percaya Yesus itu Tuhan. Tapi khotbah tentang Tuhan. Gak usah sebut namanya. Ada di YouTube. Bukan 1, 2, 3 orang. Tapi karena dia tidak punya Roh Kudus. Tapi saudaraku, saya yang sudah dipenuhi Roh Kudus, bahkan dipimpin oleh Roh Kudus, pasti mengatakan Yesus itu adalah Tuhan Allah. Jangan dibimbang. Saudara kasih, Tuhan kita pun mengalami pencobaan atau ujian yang berat. Lahir aja bukan di bidan, apalagi di rumah sakit besar, Santosa, misalnya ya. Enggak. Saya pun enggak lahir di kandang domba, tapi Tuhan kita lahir. Ini bukankah itu ujian? Nah, saudara kasih, kalau Tuhan kita, Yesus itu, menghadapi ujian, masa kita juga tidak? Kita harus, sama. Harus. Suka atau tidak, mau atau tidak mau, harus melalui ujian hidup kita ini, ujian iman ya maksud saya. Haleluya. Untuk mendapatkan ketekunan. Itu pertama. Dilanjutkan tadi, setelah tekun, buah itu matang. Kalau buah matang tentu manis. Haleluya. Kemudian setelah itu sempurna. Utuh tadi ya. Tidak kurang apapun. Biarpun dicela, biarpun Tuhan kita dicela, biarpun kita dicela, Tuhan kita dicela, kita dicela. Karena mengiringi Tuhan Yesus, Anda jangan bimbang. Teguh. Kan kita udah dapat ketekunan. Mengapa kita harus menghadapi ujian? Jawabnya sangat singkat. Supaya kualitas iman saudaraku, kualitas iman kita, kualitas iman Philadelphia 2, kualitas iman orang-orang percaya di muka bumi ini naik. Bukan stagnan. Stop. Berhenti. Jalan terus. Naik. Perlahan-lahan mungkin. Saudara masih ingat ya? Pasti kita kan pernah sekolah. Minimal SMP, SMA, mungkin lebih tinggi. Kalau kita menghadapi ujian, seperti apa kita? Lari? Oh, nggak mau ujian. Nggak mau naik kelas? Enggak lah. Nggak ada itu. Nggak ada kampus itu.
pasti kita, wah ujian, kita menyiapkan buku-buku, menyiapkan segalanya disiapkan gitu. Lalu kita belajar, tekun. Ada ketekunan. Tentu hasilnya baik. Itu dunia ya. Kita pun di dalam mengiring Tuhan seperti saudaraku nih. Jauh-jauh, ada yang dari jauh, ada yang dekat di sini. Kita di sini datang ke tempat ini, itu ujian. Bahkan mungkin ada persungutan di jalan, hati-hati. Sebelum masuk ke gereja, minta ampun saya juga pernah. Jujur saya juga dengan itu. Karena berbeda pendapat. Ada orang, ini jalan saya, orang nyewot begitu berhenti lagi di depan mobil saya. Marah enggak? Marah lah saya. Mau kemana lu? Udah Pak. Enggak, bukan saya, enggak Pak. Pak udah, lihat enggak? Bertengkar. Mau ke gereja? Ke sini. Tapi iya, kenapa marah? Bukankah saya diuji? Oh iya, ampun Tuhan. Tapi orang itu udah pergi. Itu ujian. Tak disangka-sangka. Jalan-jalan kita di jalan posisi benar. Tapi ada aja ujian datang. Gitu. Itu di jalan raya maksud saya. Di rumah tangga pun itu ada. Itu ujian. Segera Tuhan. Saya salah. Haleluya. Kalau kita seperti itu kepada Bapa, kan Bapa. Dia kan Bapa, bukan kakek, bukan engkong, bukan opung bahasa Batak. Bukan apa lagi bahasa. Kan eyang. Dia adalah Bapa. Saudara, saya anak. Itu dekat. Bapa, anak. Kalau ke cucu jauh. Satu level lagi. Bapa, anak. Itu saudara kasih. Apa sikap kita tadi pertama dihadapi? Yaitu dari hadapi ujian itu. Bukan lari dari ujian. Saya selalu berkata pada keluarga saya, atau pada saudara juga, kalau ada ujian, berarti masalah. Kalau ada masalah, hadapi. Hadapi. Tapi jangan babi buta. Gitu. Kita minta pertolongan Tuhan. Seperti apa saya menghadapinya ini. Tapi, kalau malapetaka, bahaya ada di Amsal loh. Hindari. Kan gitu ya. Kalau malapetaka hindari. Kalau ujian hadapi. Seperti Tuhan kita. Dia hadapi. Sampai dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu dari saya, Bapa. Tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Itu maksudnya contoh. Contoh Tuhan Yesus bikin pada kita orang percaya. Kalau ada masalah hadapi. Kalau marah bahaya hindari. Saudara kasih. Nah, yang kedua, sikap kita menghadapi ujian itu, saudara kasih, yang berikut tadi itu, harus ada ketaatan ada kesetiaan. Setelah lulus ujian ini, misalnya, saya ambil aja analoginya sekolah aja. Ujian TK pasti beda bobotnya dengan ujian SD, ya toh. Naik lagi pasti lebih berat SMP. Naik lagi ke SMA lebih berat lagi. Masuk ke perguruan tinggi lebih berat lagi dan sebagainya. Dan itu harus dihadapi kalau mau mendapatkan peningkatan. Harus dihadapi. Demikian juga perjalanan kita mengiring Tuhan Yesus. Saya terberkati, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ibu Mus dan semua teman-teman, juga anak cucu. Lagu kita hari ini, saya tidak ada kontak ya. Itu semua, saya ada. Itu masuk ke khotbah ini. Yaitu kita ini ada dalam genggaman Tuhan. Saya perhatikan tadi. Ada satu sobat yang Tuhan bersama kita. Nah saudara kasih, kalau begitu, kitakah sendiri yang membuat kita bisa naik tingkat atau naik predikat atau naik derajat? Tidak. Ada oknum. Ada Tuhan. Ada Yesus. Karena kita anak Tuhan. Saya enggak bicara kepada orang dunia.
Ya. Ada yang menolong saudara, menolong saya setiap waktu. Amin. Amin. Setiap waktu. Jangan ujian. Seperti saudara sekarang duduk. Tuhan tahu. Anda mendengar enggak? Tahu. Mau enggak diuji dengan khotbah yang begini? Kalau mau, naiklah predikat kita pelan-pelan. Apalagi beribadah. Doa ibu gembala tadi. Puji Tuhan, saya ikuti semua. Saya begitu masuk, saya harus ikuti semuanya. Saya amati semuanya. Tapi saya tidak celak. Biarlah Tuhan yang mengampuni. Apa tadi? Biarlah hadirat Allah. Ya bu tadi ya, doa ibu. Amin saya katakan. Memang harus hadirat Allah yang ada di kebaktian dimanapun. Baru ada sesuatu yang baik, yang indah, yang meningkatkan iman. Ada amin, amin, haleluya. Harus hadirat Allah, bukan kepandaian manusia. Saya pun kalau dikasih Tuhan bisa berkhotbah begini. Bukan saya akan jatuh kalau mengandalkan kekuatanku. Tetapi dikasih Tuhan saya pengetahuan, kemampuan. Kemudian saya tahu itu dari Tuhan. Kemudian Tuhan bersama saya, suaraku dipakai untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara kasih, saya terkesima. Hari Jumat yang lalu, anak saya datang ke tempat saya menyiapkan khotbah ini. Pertanyaannya unik. Dia berkata pada saya, Pak, kenapa anak-anak Tuhan, sama-sama anak Tuhan, rajinnya pun sama, tapi kok berkatnya tidak sama? Maksudnya apa? Saya katakan, begini Pak, ada anak Tuhan, sama-sama melayani, sama-sama kalau saya bikin ukurannya, sama-sama tulus setia. Yang ini kaya, raya, kaya, yang ini biasa-biasa. Pertanyaan yang sangat manis, saudara kasih. Bukan puji anak saya, bukan. Saya cari. Ternyata jawabannya ada di firman Tuhan. Di Alkitab. Jawabnya apa? Haleluya. Itu di Maleakhi jawabnya. Jawabannya seperti ini. Bahwa soal kaya atau tidak kaya, walaupun kita sama-sama bekerja keras di dunia ini, ya, itu otoritas Allah. Pak Elisa kerja keras, saya kerja keras atau saudara kerja keras, tidak dibikin Tuhan sama kita kaya, enggak. Kenapa? Supaya orang-orang itu, anak-anak Tuhan itu tetap setia, walaupun dia tidak kaya raya. Jangan iri hati kepada yang kaya raya. Yang diberkati Tuhan ya. Ini saya bicara di konteks anak Tuhan ya. Kalau di luar anak Tuhan itu bukan kaya. Itu mencuri. Bukan kaya tuh. Yang saya maksudkan kita nih. Kok Pak Mis itu kaya, saya tidak. Sama-sama kok. Sama-sama bekerja keras. Saudara tahu. Tuhan tidak pernah janjikan semua kaya. Yang dijanjikan Tuhan adalah cukup hidupmu sehari demi sehari. Ya toh? Amin? Cukup. Cukup. Maksudnya cukup ya sudah mau apa lagi. Kalau soal lebih itu adalah rahasia ilahi. Saya katakan pada Anda. Oh gitu ya Pak. Ya. Dan tidak pernah Tuhan berkata ini kaya. Yang misalnya suku Tionghoa kaya, suku Batak kere. Enggak ada. Enggak ada kata-kata itu. Jadi itu rahasia ilahi. Tidak semua bisa kaya. Tuhan itu yang dikatakan takdir. Apa saya iri kepada orang kaya yang diberkati Tuhan? Enggak. Puji Tuhan dia kaya. Tapi yang diberkati Tuhan ya. Bukan mencuri. Itu jawaban saya. Oh begitu Pak. Kalau saya kaya enggak Pak? Tanya Tuhan. Saya bukan Tuhan. Gitu. Oh si papi mah canda. Oh iya. Tanya Tuhan. Tetapi yang penting, Tuhan berkata, hendaklah kau bersusah payah, ya toh, karena udah berdosa Adam itu, hendaklah kerja keras. Itu aja kok. Janji Tuhan, kita akan diberkati sesuai dengan kemuliaannya, sesuai dengan otoritasnya.
Haleluya. Itu membuat kita hidup tenang. Tenang. Kalau saya berkata lagi, 2 minggu yang lalu saya nggak di sini kan? Adik ipar saya, istri Kak, yang suaminya dibaptis dulu. Adik saya Pak, adik saya, istrinya meninggal Pak. Tiba-tiba. Saya lihat. Ini ada fotonya di sini. Saya nanti seperti ini ya. Dulu orang ini di Medan ya, dulu orang ini pengusaha, kaya, punya semuanya. Maksud saya lebih dari rata-rata. Tetapi setelah pindah ke sini, secara materi cukup. Kalau dikatakan miskin. Kenapa miskin? Meninggal di rumah anaknya Pak. Dia nggak punya rumah. Yang saya maksudkan adalah meninggal, saya perhatikan ibu ini meninggal nggak bawa apa-apa ya. Malah sebelum meninggal sudah diambil Tuhan dulu harta yang lalu supaya dia bertobat. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih. Dan dia ikut dengan anaknya, meninggal di rumah anaknya, Jakarta. Saudara kasih, kita pun sama. Pasti mengalami kematian dan nanti kehidupan. Amin. Haleluya. Nah, kerja keras, harus kerja keras. Itu perintah Tuhan, kerja keras. Kerja keras ini bukan hanya di kantor ya. Beribadah pun kita harus ada satu pengorbanan. Kerja keras. Jangan tanggung-tanggung. Datang. Perhatikan siapapun yang menyampaikan itu firman. Bukan saya aja, semua itu kerja keras. Pasang telinga, buka hati. Haleluya. Saudara kasih, saya coba perhatikan, saya mulai berhitung. Satu hari 1 malam 24 jam, ya toh? Ikuti saya. Nanti bisa kita diskusikan kalau Anda kurang jelas. Rata-rata orang bekerja, ini rata-rata ya maksud saya, ada yang lebih, ada yang kurang. Rata-rata orang bekerja 8 jam satu hari, betul? Iya enggak? Jam 8 sampai jam 4 sore. 8 jam kan? Tadi 24. 8 per 24 berapa? 1/3. Itu kerja keras loh. 8 jam kita kerja keras. Haleluya, hanya 8 jam. 16 jamnya itu kita sendiri yang menikmati, memainkan atau nonton apa segala macam. Kerja keras itu hanya 8 jam rata-rata. Ada kurang, ada lebih. Berarti bagian kita, haleluya, hanya 1/3 kan? Untuk mendapatkan supaya lulus ujian itu hanya 1/3 kok. 2/3-nya siapa? Tuhan, haleluya. Bukankah Tuhan kita baik? Saudara 1/3 itu kalau penuh kerja keras, entah jualan atau toko apa, kerja keras 8 jam. 8 jam, jangan main-main. 2/3-nya Allah memberkati kita. Bukankah Tuhan kita sangat baik? Haleluya. Tuhan sangat baik. Jadi saudara kasih, kita seperti lagu juga tadi, kita ini sebetulnya lakukan aja 8 jam. 2/3-nya bagian Allah loh. Haleluya. Bahkan, haleluya, yang saya katakan tadi, ada bonus dikasih Tuhan pada saudara. Itu rahasia dia. Bonus itu bisa berupa kesehatan. Bisa anak cucumu itu sukses. Banyak bonusnya. Asal 8 jam. Kerjakan dengan baik-baik. Nanti Tuhan akan memberikan 2/3 udah pasti. 2/3 udah pasti. Tambah bonus. Waktu tidur siapa yang jaga? Hansip? Bayar. Saya nggak punya hansip, nggak ada uang. Satpam. Yang jaga saya malaikat Tuhan. Di tokomu, di kantormu, bisa aja orang jahat datang. Tapi kalau ada orang percaya yang sungguh-sungguh kerja keras,
Ada orang jahat mau bom itu Tuhan akan halaukan. Haleluya. Karena itu janji Tuhan. Itu sebabnya anak Tuhan, saudara dan saya, baik di rumah, di perjalanan, di kantor, atau lagi narumpi begitu, tetaplah berseru di dalam Tuhan walaupun dalam hati. Kalau itu saudara lakukan, saya lakukan, niscaya hidup kita, iman kita akan naik terus. Dan nanti orang akan melihat, hebat ya, hidupnya biasa-biasa, tapi kok teguh ya, seger dia ya. Orang berkata, bukan kita, jangan kita yang katakan. Puji Tuhan, wajah-wajah saudara dan saya, haleluya. Wajah yang diberkati Tuhan, wajah yang cemerlang, wajah yang bercahaya, haleluya. Bisa berikan tangan ke atas, haleluya. Itulah saudara dan saya, karena kita mau kerja keras. 8 jam. Apa Tuhan tidak bisa kasih semuanya? Bisa. Ya yang punya kok nggak mau ngambil, bisa nih, udah nggak usah kerja, udah nih kamu. Tapi tidak. Tidak. Ada bagian saudara, ada bagian Tuhan. Bagian Tuhan lebih gede. Itu harus dilakukan. Ibarat, saya punya anak 4, ya, laki. Kalau mereka minta pada saya, pasti saya kasih sesuai dengan kebutuhan. Ya. Lalu anak saya tidak kerja. Minta terus. Apa saya kasih? Enggak, kerja. Lakukan bagianmu. Seperti itu Bapak pada kita. Bukan saya tidak sanggup memberi pada dia, tapi dia harus juga melakukan bagian dia. Demikian juga saudaraku dan saya mengiring Tuhan. Haleluya. Ingat, ada Allah bersama kita tiap detik, tiap jam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun. Bukankah Allah bersama dengan kita? Amin. Itulah yang saya sampaikan pada siang hari ini. Jangan pesimis, jangan takut menghadapi COVID. Jangan takut, tetapi saya katakan tadi, berjaga-jaga. Haleluya. Mari berdiri, inilah firman yang saya sampaikan. Haleluya. Haleluya. Biarlah firman yang singkat ini membangun iman saudara, membangun iman saya. Kita saling bertatap muka, saling melihat, saling mendukung. Haleluya. Tolong pemain musik yang lemah dikuatkan. Lagu itu senang saya. Ada main musik? Ya habis. Boleh saya minta tolong siapa ini? Pak Weli, tolonglah. Oh ini. Oh iya. Boleh. Yang lemah. Saya sengaja tadi putar CD. Saya catat lagunya karena nggak hafal kata-katanya. Desi, tolong didisplaykan. C. Saya nyanyikan dulu ya. Bapak, saya nyanyikan dulu, bukan suara saya bagus, tapi saya ingin menyanyi. Haleluya, nanti sama-sama. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta dicelikan, perbuatannya bagiku. Sama-sama. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta ku melihat perbuatannya. Hosana, 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 para anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkitkan. Darah anak domba, darah anak domba menghapuskan dosaku oleh anugerah Allah, oleh anugerah Allah. Kau jadi
jadikanku anakmu. Kau jadikan anakmu. Hosana, Hosana, Hosana. Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana. Yesus bangkitkan. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Yesus, Yesus. Amin. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Amin, haleluya. Bapa yang ada di dalam surga, kami kembali telah dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, supaya kami tetap bertekun di dalam menghadapi segala perkara. Karena ada anak domba Allah yang akan menyertai kehidupan kami. Memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Ambarita, yang sudah menjadi saluran kasih dan berkat Tuhan. Tuhan terus akan berkarya melalui pelayanan keluarga, sehingga lewat hamba-Mu nama Tuhan dipermuliakan. Kami semua juga Tuhan mau pakai menjadi saluran kasih dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang telah memberikan kepastian kepada kami bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang senantiasa akan menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat rohani yang kami telah terima dan kami pergunakan untuk hormat, kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih, yang telah ditebus oleh persembahan korban Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat-berkat surgawi di dalam anugerah Allah Bapa, kasih dan sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus-Nya, mulai saat ini, esok, bahkan sampai hari Maranatha. Segera Tuhan Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Bapa, terima kasih. Amin, haleluya. Bapa di dalam surga, bersama-sama kita aminkan dengan iman. Amin, oh haleluya. Amin, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya, haleluya. Ya Aba, ya Bapa. Amin. Nama Tuhan. Tuhan boleh bersalaman dengan senyum kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Tuhan berkati pelayanan kita semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan.